Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Novia dari kelas SD 19A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kemandirian. Istilah kemandirian berasal dari kata dasar diri yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an, kemudian membentuk satu kata keadaan atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata dasar diri, maka pembahasan mengenai kemandirian tidak bisa lepas pembahasan tentang perkembangan diri sendiri. Dalam konsep Carl Rogers disebutkan dengan istilah self, karena diri itu merupakan inti dari kemandirian. Bentuk-bentuk kemandirian menurut Robert Harvey-Hurst 1972 membagi kemandirian menjadi beberapa kemandirian. Pertama, kemandirian emosi, yaitu kemampuan mengontrol emosi diri sendiri. Kedua, kemandirian ekonomi, yaitu kemampuan mengatur ekonomi sendiri. Ketiga, kemandirian intelektual, yaitu kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Keempat, kemandirian sosial, yaitu kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain. Tingkatan dan karakteristik kemandirian. Perkembangan kemandirian seseorang berlangsung secara bertahap sesuai dengan tingkatan perkembangan kemandirian tersebut. Lowiger mengemukakan tingkatan kemandirian dan karakteristik, yaitu tingkat pertama adalah tingkat impulsif dan melindungi diri. Ciri-cirinya: pertama, peduli terhadap kontrol dan keuntungan yang dapat diperoleh dari interaksinya dengan orang lain, mengikuti aturan secara spontanistik dan hedonistik, berpikir tidak logis dan tertegun pada cara berpikir tertentu, cenderung melihat kehidupan sebagai zero-sum games, cenderung menyalahkan dan mencela orang lain serta lingkungan. Nama saya Lisan Permana Putri. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dan akan menjelaskan materi perkembangan kemandirian peserta didik dan implikasi bagi pendidikan. Tingkat kedua adalah tingkat konformistik. Ciri-cirinya: pertama, peduli terhadap penampilan diri dan penerimaan sosial. 2. Cenderung berpikir stereotipe dan klise. 3. Peduli akan konformitas terhadap aturan eksternal. 4. Bertindak dengan motif yang dangkal untuk memperoleh pujian. 5. Menyamakan diri dalam ekspresi emosi dan kurangnya introspeksi. 6. Perbedaan kelompok didasarkan atas ciri-ciri eksternal. 7. Takut tidak diterima kelompok. 8. Tidak sensitif terhadap keindividualan. 9. Merasa berdosa jika melanggar aturan. Selanjutnya, perkembangan kemandirian peserta didik dan implikasi bagi pendidikan. Kemandirian adalah kecakapan yang berkembang sepanjang rentang kehidupan individu yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman dari pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan di sekolah perlu melakukan upaya-upaya pengembangan kemandirian peserta didik, di antaranya seperti: 1. Mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis yang memungkinkan anak merasa dihargai. 2. Mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan dalam berbagi kegiatan sekolah. 3. Memberi kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi lingkungan, mendorong rasa ingin tahu mereka. 4. Penerimaan positif tanpa syarat. Kelebihan dan kekurangan anak, tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lain. 5. Menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan anak. Yanti akan menjelaskan pengertian penyesuaian diri dan teori penyesuaian diri. Individu adalah makhluk yang unik dan dinamik, tumbuh dan berkembang serta memiliki keragaman kebutuhan baik dalam jenis tataran maupun intensitasnya. Penyesuaian diri
merupakan suatu konstruk psikologi yang luas dan kompleks, serta melibatkan semua reaksi individu terhadap tuntutan baik dari lingkungan luar maupun dalam diri individu itu sendiri. Penyesuaian diri yang sehat mengacu pada beberapa konsep tentang sehatnya kepribadian individu yang diajukan oleh beberapa ahli, seperti kepribadian normal, kepribadian produktif, kepribadian psikohigen. Secara garis besar, penyesuaian diri yang sehat dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu kematangan emosional mencakup 4 aspek, yaitu kemantapan suasana kehidupan emosional, kemantapan suasana kehidupan kebersamaan dan keragaman, terus kemampuan untuk santai, gembira, dan kejengkelan, sikap dan perasaan terhadap kemampuan dan pernyataan diri sendiri. Intelektual mencapai 4 aspek, yaitu kemampuan mencapai wawasan diri sendiri, kemampuan memahami orang lain dan keragamannya, terus kemampuan mengambil keputusan, keterbukaan dalam lingkungannya. Kematangan sosial mencakup 5 aspek, yaitu keterlibatan dalam partisipasi sosial, kesediaan kerjasama, sikap toleransi, keakraban dalam pergaulan, dan kemampuan kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah akan menjelaskan faktor-faktor yang mengaruhi penyesuaian diri. Pengalaman khusus ini lebih banyak berkaitan dengan latar belakang kehidupan keluarga, terutama menyesuaikan aspek-aspek hubungan orang tua anak merujuk kepada iklim hubungan sosial dalam keluarga. Apakah hubungan tersebut bersifat demokratif atau eksploratif yang mencakup pertama, menerima penolakan orang tua terhadap anak, yang kedua, perlindungan dan kebebasan yang diberikan kepada anak, yang ketiga, bersikap demonstratif dan integratif, permisif atau sharing, yang keempat, mengembangkan sikap mandiri ketergantungan. Hubungan guru siswa yang merujuk pada iklim hubungan sosial dalam sekolah. Apakah hubungan tersebut bersifat demokratik atau otoriter yang mencakup menerima penolakan guru terhadap siswa, yang kedua, sikap dominatif, otoriter, kaku, banyak tuntunan, atau integratif, permisif, sharing, menghargai dan mengenal perbedaan individu. Hubungan yang bebas keterganggan atau penuh ketergangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.